Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Afina Zanur Alfila, NIM 246047. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Nah, sebelum membahas tentang teori behaviorisme, yang pertama akan membahas tentang biografi singkat B.F. Skinner. Bernhard Friedrich Skinner atau biasa disebut dengan B.F. Skinner lahir pada 20 Maret 1904 di Pennsylvania, Amerika Serikat dan wafat pada 18 Agustus. Skinner merupakan seorang psikolog aliran behaviorisme yang sangat berpengaruh dalam bidang pendidikan, psikologi, dan teori belajar. Skinner percaya bahwa perilaku manusia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dibentuk oleh lingkungan melalui pengalaman yang terus-menerus. Konsep Skinner yang paling terkenal adalah operant conditioning, yaitu suatu proses belajar yang menekankan hubungan antara stimulus, respon, dan penguatan. Menurut Skinner, jika suatu perilaku diikuti oleh penguatan positif, maka perilaku tersebut akan cenderung diulang. Nah, setelah mengetahui tentang biografi singkat B.F. Skinner, pembahasan akan dilanjutkan tentang teori belajar bahasa behaviorisme. Menurut Skinner, bahasa bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan hasil dari proses belajar. Anak belajar bahasa sama seperti belajar kebiasaan lainnya. Misalnya, belajar berjalan, makan sendiri, atau menulis. Proses belajar bahasa menurut behaviorisme terjadi secara bertahap. Anak mendengar bahasa dari lingkungan, kemudian menirukannya, dan setelah itu mendapatkan respon dari lingkungan. Misalnya, ketika seorang anak mengucapkan kata dengan benar, orang tua akan tersenyum, memuji, atau mengulang kata tersebut. Respon positif inilah yang disebut dengan penguatan. Sebaliknya, jika anak salah mengucapkan kata, lingkungan akan memberikan koreksi atau tidak memberikan respon. Lama-kelamaan, anak akan belajar mana bentuk bahasa yang diterima dan mana yang tidak. Dalam pandangan behaviorisme, pengulangan sangat penting. Semakin sering suatu kata, kalimat, atau struktur bahasa digunakan dan diperkuat, maka semakin kuat pula kebiasaan berbahasa tersebut. Oleh karena itu, Skinner menekankan bahwa lingkungan, latihan, dan pembiasaan merupakan kunci utama dalam pemerolehan bahasa. Nah, setelah mengetahui teori behaviorisme, menurut Skinner, yang selanjutnya adalah konsep kunci dalam teori behaviorisme. Yang pertama adalah stimulus. Stimulus adalah rangsangan yang datang dari lingkungan seperti ujaran guru, teks bacaan, atau pertanyaan. Yang kedua, respon. Respon adalah reaksi peserta didik terhadap stimulus. Misalnya, menjawab pertanyaan, membaca kalimat, atau menulis kata. Yang ketiga, penguatan. Penguatan merupakan faktor penting dalam teori Skinner. Penguatan bisa berupa pujian, nilai, hadiah, atau bentuk apresiasi lainnya. Dan yang terakhir, pembiasaan. Perilaku berbahasa yang benar akan menjadi kebiasaan jika terus dilatih dan diperkuat. Dengan kata lain, bahasa dipelajari melalui proses coba-coba, pengulangan, dan penguatan. Selanjutnya adalah implementasi teori behaviorisme dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, latihan dan drill. Guru dapat memberikan latihan membaca, menulis, atau berbicara secara berulang. Contohnya, latihan membaca nyaring, menghafal kosakata, atau mengulang kalimat baku. Yang kedua, pemberian pujian dan penghargaan. Ketika siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, guru dapat memberikan pujian seperti bagus, hebat, atau nilai tambahan. Yang ketiga, koreksi langsung. Nah,
Koreksi langsung ini ketika ada kesalahan ejaan, pelafalan, atau struktur kalimat segera diperbaiki agar tidak menjadi kebiasaan. Yang keempat, pembiasaan bahasa yang baik. Guru menjadi model penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga siswa meniru bentuk bahasa tersebut. Yang selanjutnya, evaluasi berbasis hasil. Penilaian lebih menekankan pada ketepatan jawaban seperti pilihan ganda, isian singkat, atau latihan tertulis. Nah, teori behaviorisme ini sangat efektif untuk penguasaan kosakata, struktur kalimat, ejaan dan tanda baca, keterampilan membaca dan menulis dasar. Namun, teori ini memiliki keterbatasan karena kurang menekankan aspek kreativitas dan pemahaman makna yang mendalam. Oleh karena itu, dalam praktik pembelajaran bahasa Indonesia, teori behaviorisme sebaiknya dikombinasikan dengan teori lain seperti kognitivisme dan konstruktivisme. Sebagai kesimpulan, teori belajar bahasa behaviorisme menurut B.F. Skinner menekankan bahwa bahasa dipelajari melalui stimulus, respon, pengulangan, dan penguatan. Teori ini masih relevan dan efektif khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang menekankan ketepatan dan pembiasaan. Demikian sedikit pemaparan teori behaviorisme menurut B.F. Skinner yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Apabila ada kesalahan kata atau pengulangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.